Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robby Delvis ya. Di konten ketiga hari ini saya ingin melanjutkan kajian kita tentang bedah buku belajar ilmu tauhid dari titik nol. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai ke bab yang keempat ya, dari 13 bab yang ada di buku ini ya. 13 kalau tidak salah ya, saya lihat dulu. Oh iya, 13 bab. Nah, bab yang keempat ini membahas tentang keutamaan umum umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Oke, kita langsung saja. Menurut Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, nah, beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah yang sudah wafat ya tahun 2000-an, kalau tahun 2000 kalau tidak salah. Itu dalam kitabnya Al-Khosois Al-Ummah Al-Muhammadiyah dijelaskan keutamaan-keutamaan umum dan keutamaan-keutamaan khusus yang dimiliki umat Nabi Muhammad SAW. Pada bagian ini penulis hanya akan menuliskan keutamaan-keutamaan umum umat Nabi Muhammad SAW sebagai berikut ya. Nah, 1. Terhapusnya al-isr atau beban perintah yang memberatkan. Kata al-isr makna dasarnya adalah suatu beban yang bisa membelenggu pemiliknya sehingga ia tidak mampu untuk bergerak. Maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kewajiban apapun pada umat Islam kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan syariat mereka seperti halnya umat-umat sebelumnya. Nah, seperti syariat Bani Israel yang diberi beban amal-amal yang sulit dan perintah-perintah rumit, laksana kalung-kalung besi yang melilit di leher menjadi belenggu. Nah, belenggu-belenggu dan beban yang dimaksud sangat banyak diantaranya. A. Harus memotong tempat yang terkena najis. Apabila ada najis yang menimpa salah satu dari mereka, maka bagian baju tersebut harus dipotong agar menjadi suci. Bahkan sebagian ulama dari mereka memahami bahwa tempat yang terkena najis harus dipotong sekalipun itu berupa tubuh. Pemahaman ini berdasarkan pemahaman zahir hadis Abu Daud ini. Ketika tubuh dari salah satu mereka terkena kencing, maka mereka akan memotong tubuh yang terkena kencing tersebut. Berbeda halnya dengan umat ini dalam kasus najis seperti tersebut di atas. Dalam syariat umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cukup dialiri air dan dicuci tempatnya yang terkena najis saja, baik tempat tersebut berupa masjid, baju atau tubuh seperti tertulis dalam hadis dalam kitab-kitab hadis ya. Nah, jadi itu contoh beban ya, contoh beban. Bagaimana Bani Israel itu ketika ada bagian tubuhnya atau bagian tertentu yang terkena najis itu harus dipotong. Nah, umat Nabi Muhammad SAW dibebaskan dari beban itu. Ketika ada najis ya cukup untuk apa? Membersihkan tempatnya ya, baju, mesin atau tempat tersebut seperti disebutkan dalam hadis. Itu contoh bahwa keutamaan umum Nabi itu salah satunya terhapusnya al-isr itu. Nah, contoh al-isr, contoh beban perintah yang memberatkan itu adalah tadi harus memotong tempat yang terkena najis. Itu tidak berlaku di umat kita ya. Nah, tidak berlaku di umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh yang kedua ya tentang beban yang terlepas ya dari yang tidak dibebankan kepada umat ini gitu ya. Tidak boleh makan bersama wanita haid. Nah, kalau tadi Bani Israel, nah yang kedua ini adalah orang-orang Yahudi. Ketika di antara mereka terdapat wanita menstruasi, mereka tidak boleh berinteraksi dengannya dan tidak boleh tinggal satu rumah. Parahnya perempuan yang menstruasi mereka tinggalkan di rumahnya sendirian. Nah, sedangkan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti diriwayatkan dalam hadis Sahih Imam Ahmad dan Muslim, mereka diperbolehkan berinteraksi dengan istrinya yang sedang menstruasi untuk makan, minum, dan tidur bersama. Mereka hanya dilarang berhubungan suami istri dan menikmati yang ada di antara pusar dan lututnya sebagai bentuk kehati-hatian. Nah, tidak boleh makan bersama wanita haid itu ternyata di kalangan umat Yahudi itu berlaku. Bahkan mereka itu dilarang berinteraksi dan tidak boleh satu rumah. Tidak bisa disulut, agak berat ya membayangkan bagaimana suami istri gara-gara istrinya haid itu tidak satu rumah ya. Nah, di kalangan Yahudi berlaku seperti itu.
Tetapi di umat Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umat Islam tidak seperti itu ya. Yang diharamkan, yang dilarang itu adalah bermain antara pusar dan lutut atau di dalam bagian intim tertentu. Selebihnya satu rumah, tidur bersama dalam artian satu ranjang dan sebagainya, itu sama sekali tidak dilarang. Nah, ini contoh bagaimana salah satu keutamaan umat Nabi kita itu terhindar dari isar, dari beban perintah yang memberatkan seperti yang terjadi pada kaum Yahudi di contoh yang kedua ini. Oke, yang ketiga ya. Kisos wajib dilakukan baik karena sengaja maupun salah ya. Nah, bagi Bani Israel, kisos menjadi sangat wajib diterapkan sekalipun dalam keadaan alfa, salah ya. Bagi mereka tidak boleh ada denda dalam urusan nyata atau lupa. Allah memberikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW ini dengan mensyariatkan dia tebusan atau denda sebagai ganti dari pembunuhan. Hal ini berlaku bagi orang yang mendapat ampunan dari para wali si terbunuh. Nah, dari kisos ya wajib dilakukan baik karena sengaja maupun salah ya. Nah, bagi Bani Israel, kisos itu menjadi sangat wajib diterapkan dalam keadaan apa? Jadi salah pun tetap wajib dilakukan. Itu di dalam Bani Israel ya. Nah, dalam umat Islam ketika ketika terjadi pembunuhan misalnya, kemudian diampuni, nah itu boleh berlaku diat ya, ditebus, boleh ditebus. Artinya, nah ini lagi-lagi ya, karena umat ini punya keutamaan, dan salah satu keutamaannya adalah isr gitu kan, terbebas dari perintah yang memberatkan. Nah, maka umat ini cukup ya, ketika memang diampuni ya tidak harus kisos, tetapi bisa dengan apa? Dengan diat ya, dengan tebusan. Kemudian yang keempat nih, harus bertaubat dengan dibunuh. Nah, setelah umat Nabi Musa alaihissalam menyembah patung anak sapi, Nabi Musa alaihissalam menjelaskan kepada mereka bahwa cara bertobat dari pelakunya yaitu yang tidak berdosa di antara mereka harus membunuh orang yang berdosa. Dalam Al-Quran dikatakan, karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Cara tersebut juga menjadi sarana taubat dari sekian kemaksiatan yang ada. Ada yang dengan cara memotong anggota tubuh pelaku kesalahan seperti lidahnya berbohong, kemaluan karena zina, dan mata dicungkil karena melihat wanita yang bukan mahramnya. Sedangkan umat Nabi SAW, cara taubatnya dimudahkan oleh Allah dan memberitakan bahwa dia akan menerima ampunan dan segala kesalahannya. Ini contoh bagaimana umat Nabi Musa ketika mereka bertobat, ya, orang yang salah itu dibunuh oleh orang yang tidak bersalah gitu kan. Nah, ketika orang berbohong, lidahnya dipotong. Ketika dia berzina, kemaluannya ya dipotong, kemudian matanya dicungkil. Ketika mereka itu kan sangat memberatkan gitu ya. Nah, umat ini tidak sampai seperti itu. Umat Nabi itu cukup dengan bertobat dan Allah menjanjikan bahwa tobat itu akan diampuni ketika tobatnya betul-betul tobat ya, atau tobatan nasuha. Ini kan satu keringanan ya, satu keumuman, satu keutamaan, satu keistimewaan. Ya. Oke, yang keempat sekarang apa? Tersingkapnya pelaku maksiat. Dulu apabila salah satu dari Bani Israel melakukan dosa atau maksiat, maka pagi harinya pintu rumahnya akan tertulis, orang itu telah melakukan ini dan itu, hukumannya ini dan itu. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang ditutup aibnya. Ya, kita sering mendengar ya bagaimana dulu itu umat-umat terdahulu ketika melakukan maksiat mereka langsung mendapatkan siksaan, mendapatkan balasannya gitu ya. Umat ini kan tidak gitu ya, tidak langsung mendapatkan balasan. Di sini dicontohkan oleh Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki bagaimana Bani Israel itu pagi harinya itu dibukakan ya, dia telah melakukan apa, kemudian hukumannya apa. Umat ini tidak kan, kita misalnya bermaksiat malam hari, pagi-paginya tidak sampai dibukakan aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bukti bahwa itu kita diringankan oleh beban yang memberatkan, dan itulah salah satu keistimewaan umat kita ya, umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang keenam, disiksa karena perkataan yang tidak dipraktekkan oleh anggota tubuh. Para umat terdahulu mendatangi Nabi dan Rasulnya sambil berkata, kami disiksa karena kami berkata, namun tubuh kami tidak mempraktikannya. Mereka ingkar dan berkata, kami dengar dan kami ingkar. Ketika orang-orang beriman dari umat Nabi SAW ini berkata, kami dengar, kami taat, kami pasrah, dan kami beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, dan kepada para utusannya, maka umat ini dibuat tenang oleh Allah. Perkataan jiwa, niat buruk mereka akan diampuni kecuali dipraktikkan oleh tubuhnya ya, oleh tubuhnya. Nah kan, ketika umat terdahulu itu ketika mereka tidak melakukan suatu ya,
mereka itu disiksa karena berkata namun mereka tidak melakukannya. Nah, umat ini tidak sama sekali ya, tidak dilakukan seperti itu. Kemudian yang ke-7 ya, disiksa karena salah dan lupa, yaitu segera disiksa karena mengharamkan makanan atau minuman dengan siksaan yang sesuai besar dan kecilnya dosa yang dilakukan. Sedangkan umat Nabi SAW salah, lupa, dan keterpaksaan dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, salah dan lupa saja itu disiksa ya. Umat kita salah dan lupa itu diampuni, ya, dimaafkan, dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-8, haram bekerja pada hari raya. Hari raya yang diharamkan beraktivitas yaitu aktivitas hari Sabat. Bagi umat Nabi, segala beban seperti telah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka masih bisa bermuamalah sekalipun pada hari rayanya seperti salat Jumat, baik sebelum maupun sudah salat Jumat ya. Nah, pada hari raya mereka itu ya, itu hari Sabat misalnya Sabtu, ada yang mengatakan seperti itu tidak boleh melakukan apapun. Kita tidak ya. Misalnya hari raya kita adalah Jumat ya. Sebelum sholat Jumat boleh melakukan sesuatu. Setelah sholat Jumat boleh. Bahkan kan ayatnya mengatakan fantasyiru fil ardi ba'da ya. Jadi setelah sholat Jumat itu ya kita fantasyiru fil ardi, gitu, menyebar di muka bumi, berdagang, bertani, beraktivitas lain dan seterusnya. Seperti itu. Yang ke-9, ta'un, wabah sebagai siksa terhadap umat terdahulu. Rasulullah SAW memberikan informasi bahwa ta'un merupakan azab dan siksa yang dikirimkan ke Bani Israel dan permainan. Sedangkan umat Nabi SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan penyakit tersebut sebagai rahmat dan bukti kepada mereka gitu ya. Nah, jadi ta'un itu sebagai siksa kepada umat terdahulu. Sebagai umat Nabi itu adalah penyakit sebagai bukti dan rahmat ya. Beda kondisinya. Yang ke-10, diharamkannya sebagian makanan yang baik. Nah, kondisi ini merupakan bagian daripada beberapa siksa karena kedengkian, kezaliman, dan menjadikan syariat permainan serta kecerobohan. Sedangkan umat ini diperbolehkan Allah untuk mengkonsumsi segala macam makanan yang baik. Boleh ya mengkonsumsi makanan yang baik. Nah, ada makanan yang baik itu sebagian diharamkan kepada umat terdahulu. Kemudian yang ke-11 ya, haramnya harta ghanimah. Nah, ketika umat terdahulu mengambil harta rampasan perang dari musuhnya, mereka tidak boleh mengambil dan menggunakannya. Sedangkan umat Nabi diperbolehkan mengambil harta ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Ketika berperang, mereka kalah, hartanya kita ambil. Umat terdahulu tidak boleh mengambil harta itu. Umat Nabi boleh. Masya Allah. Ya, luar biasa. Kemudian yang ke-12 ya. Haram melaksanakan sholat kecuali di tempat-tempat tertentu. Umat-umat terdahulu tidak bisa melaksanakan sholat kecuali di tempat-tempat tertentu. Seperti gereja-gereja, baira, dan kapel. Orang yang tidak datang ke tempat sholatnya, ia tidak boleh melaksanakan sholat di tempat lain yang di belahan bumi ini sampai ia kembali ke tempat lain yang semua kemudian mengganti semua sholat yang telah ditinggalkan. Berbeda dengan umat Nabi SAW yang menjadikan bumi bagi bumi ini adalah masjid, tempat sholat. Nah, kita kan boleh sholat dimanapun ya, karena setiap bumi itu yang penting terpenuhi syarat rukun, bersih dan seterusnya boleh. Sedangkan yang tidak ya harus di tempatnya. Ini kan berat ya. Yang terakhir, bersuci hanya boleh dengan air. Umat terdahulu dalam syariat mereka wajib bersuci hanya dengan air. Sedangkan umat Nabi dijadikan bumi ini suci dan mensucikan. Nah, jadi kalau yang lain itu umat terdahulu itu hanya boleh bersuci dengan air. Kalau umat Nabi tidak ya seperti itu. Nah, itulah jadi keutamaan umum dari umat Nabi Muhammad SAW itu adalah ya terhapusnya atau terbebasnya dari isar. Isar itu beban yang memberatkan ya. Jadi ketika kita bandingkan dengan bagaimana syariat pada umat-umat terdahulu, beban-bebannya sangat berat. Tadi seperti terkena najis harus dipotong, kemudian wanita haid tidak bisa bersama dengan wanita haid dan seterusnya, itu kan memberatkan. Umat kita mendapat keringanan-keringanan seperti itu, dan itu merupakan keutamaan-keutamaan umum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita harus beruntung ya menjadi umat Nabi Muhammad SAW dengan begitu banyaknya keringanan yang Allah berikan dalam syariat itu kepada diri kita. Wallahu a'lam bishawab.